siang. Udah jam 1, Pak Fakro, aku mulai ya, Pak. Halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan kembali webinar edukasi dengan Pak Fakhrul Fulvian, Chief Economist dari PT Trimegas Sekuritas Indonesia Tbk. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Fakhrul Fulvian itu dilahirkan di Bukit Tinggi tahun 1987 dan lulus sebagai sarjana ekonomi di tahun 2010 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pak Fakhrul memulai karirnya sebagai financial market economist di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, lalu di Bahana Sekuritas, dan kemudian sekarang dia menjadi Chief Economist di Trimegas Sekuritas Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita hari ini bakalan dapat banyak insight yang seperti biasa Pak Fakhrul itu kalau ngasih tips, ngasih insight itu benar-benar daging-daging semua. Jadi jangan lupa siapin catatan. Aku rasa banyak sekali yang perlu kita catat hari ini karena mudah-mudahan ini bisa membantu ke arah investasi kita. Oke, silakan Pak Fakhrul, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, thank you cerita. Makasih ini dari CLC udah undang lagi ya. Iya. Nggak bosan-bosan nih. Oke. Iya, mungkin makasih ya, selamat siang rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita kembali lagi bahas makro ya. Terakhir kali itu kita ketemu Januari, Februari. Ya. Februari ya, sebelum puasa. Gue ingat banget puasa kita ketemu. Back then aku kan mau waktu itu kita bahasnya coba cerita outlook. Aku kan pada waktu itu cerita memang kita yang harus waspadai di tahun 2024 ini adalah depresiasi rupiah, dan memang itu terjadi ya. Itu kalau depresiasi rupiah kita nggak usah bilang alhamdulillah walaupun forecastnya benar sih. Iya benar. Karena ini jadi kondisi agak risk off itu sebenarnya. Sebenarnya nanti aku akan cerita lebih banyak. Sebenarnya kondisinya global itu over optimistis pada dasarnya. Over optimistis banget. IHSG kita sempat paten banget kan ya, terutama after pemilu sempat 75 sih. Benar. Itu ya. Sempat nyentuh 75. Habis itu semua orang pada longnya pada mikir long banking sector tuh. Orang pada mikirnya long banking sector, terus juga saham yang lucu-lucu ya, kayak pernah nih Ci ya. Benar. Pasti naik Ci. Jujur kalau analis ditanyain aku udah bingung. Cuman ya udah itu kenyataan di market kita nggak bisa lawan juga ya. Itu kenyataan yang ada kejadian. Nah, habis ini kita akan mulai bahas ini, terutama kita harus lihat juga ini gimana market menuju tengah tahun, dan juga kita harus mulai mikirin juga ini outlook tahun 2025. Terkait dengan itu aku izin sharing screen dulu ya Bapak Ibu. Iya, silakan Pak. Iya. Aku izin share screen dulu. Juga kita harus mulai mikirin juga. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan. Udah masuk ya, udah kelihatan ya. Aku mau follow up lagi cerita yang kemarin, ya. Aku sekarang mau bahas lagi ya, masih follow up, temanya masih sama, judulnya about something. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, aku mau review dulu call-nya dari awal tahun gimana ya, Ci? Iya, benar. Silakan, Pak. Ini aku ini aja ya, call-nya alhamdulillah nggak terlalu berubah banyak. Iya. Kita masih lihat pada dasarnya nggak berubah, masih inline banget sih. Aku alhamdulillah memang tahun ini lagi wangi banget sih. Kita memang lihat 2024 itu kalau mau ngobrol interest rate cut, potong bunga, terus market bullish lagi, itu kayaknya masih agak berlebihan dari awal tahun. Lalu kita masih cerita ada resiko global slowdown, China gimana, nah ini kita bahas juga ada beberapa kondisi menarik. Presidential election di Amerika, ini juga bakal nggak komoditas. Kita lihat juga kalau ada orang nanya how kita lihat situationnya, aku lihatnya 2024 ini kita belum bisa calling for weaker dollar. Itu yang kita bilang dari kemarin. Masih so far itu kejadian, tapi habis ini
timingnya sama-sama kita lihat, kita harusnya itu udah mulai lihat mungkin strong dollar itu peaknya udah hampir kelihatan ya. Kita mungkin baru bisa ada lihat weaker dollar sama rate cut itu di akhir 2025. Nah, tapi ada tricky-nya nih, nanti aku mau cerita. Kan kemarin Bank Indonesia udah naikin suku bunga ya, terus The Fed bilang juga untuk akan potong suku bunga. Ada beberapa sebenarnya halnya kondisinya itu agak tricky, yang aku bilang kita di market participant harus agree sama beberapa hal yang dikatakan sama The Fed dan juga dan juga oleh si Bank Indonesia ini untuk bisa kita punya market yang oke lagi. Nah, kalau Indonesia sendiri apa ya yang kita lihat, election udah kejadian, alhamdulillah lancar. Kemarin kita punya non-consensus call BI rate hike kan dari tahun kemarin ya. Ini alhamdulillah kejadian meleset 1 bulan, Ci. Tadinya kita lihat di kuartal 1, tahunnya April, ya udahlah nggak apa-apa, meleset bulan. Fine. Terus ini rupiah itu bakalan bahasan sentimen. Habis ini kita lihat pemerintah mau potong anggaran atau enggak, inflasi rebound, nilai kejadian. Nah, ini aku review aja ya. Nah, ini review aja. Report, kalau yang baca report aku tahun lalu ya, tanggal 8 Desember ini, paling nggak alhamdulillah ada 3 hal ini kita nyampe. Kita expect rupiah 16.400 ya, udah deket Cici, aku bilang ya udah 16.200. Iya. Consider dana. Consider done lah. Iya. Consider done, udah jadi, udah done. BI rate-nya naik. Terus bond yield 10 tahun government bond itu ada kenaikan, dan kalau translate ke stock market, pastilah stock marketnya lagi ada lagi ada penyesuaian dulu. Itu yang lagi kejadian sekarang. Nah, ini sebenarnya apa yang aku perlu ingatin lagi sama market, ini sebenarnya mengkonfirm bahwa ada tren global itu yang masih kejadian itu adalah yang kemarin itu market itu euforia banget. Tapi aku selalu deny, jangan terlalu euforia. Kenapa? Karena musim ekonominya ini berganti. Aku mau ingetin lagi, ini kita bukan kalau bahasa trennya itu siklus era Kondratia Winter, di mana inflasi itu cenderung turun. Nah, ini 80 kan sampai 2020 itu kan inflasinya goyang-goyang tapi turun ke bawah, kan itu yang kejadian. Menuju tahun 2023, 2024 dan secepatnya, aku tetap lihat arahnya itu inflasi itu sudah nggak bisa turun lagi. Karena itu kita lihat memang geopolitical tension ini naik, interest rate ini higher for longer, dan kita di market juga harus ready. Nah, ini pilihan portofolionya gimana untuk kondisi ready, terus untuk kondisi keuangannya gimana. Nah, ini yang aku akan coba bahas, akan lumayan cukup banyak di kondisi ini. Tapi saat ini mungkin market sudah hampir pricing in kondisi ini 80%. Bahwa inflasi nggak gampang turun. PCE-nya Amerika Serikat pun semalam juga pengumumannya itu 2,8%. Terbukti memang nggak easy inflasi itu turun ya. Jadi memang kondisinya kita itu, kalau bahasa kerennya itu kita udah di quadrature spring. Di quadrature spring ini inflasi biasanya naik, yang juara itu yang gimana? Aku di calling lagi. Suara hilang? Ya. Oh ya. Kita naikin harga. So far kan kalau kita ngobrol dengan emiten-emiten, kayak consumer belum bisa naikin harga Ji. Tapi beberapa industri yang kayak komoditas itu udah pada bisa naikin harga. Ini nanti akan saya bahas juga lebih lanjut ya. Jadi memang kondisinya sekarang ini masih inflasi. Nah, terkait orang Amerika, kenapa ini banyak ya orang banyak nanya-nanya kenapa Amerika Serikat itu bagus banget. Ini aku ada artikel, ini aku comot ya dari Matthew Stickley, ini salah satu ekonom top di Amerika Serikat. Orang itu pada bahas kenapa gini ya, semua orang itu kan ceritanya itu gini Ci, kalau bunganya itu udah naik, harusnya ekonominya turun dong. Iya. Katanya gitu kan. Nah. Tapi ternyata walaupun bunga di Amerika Serikat itu udah 5,5%, Amerika itu aman-aman aja. Apa yang terjadi? Consumer spending-nya itu masih jalan terus nih ke atas. Yang lagi kejadian sebenarnya sekarang itu di Amerika Serikat, higher consumer spending di Amerika Serikat pada waktu awal tahun lalu itu dibiayai dengan orang itu kerjanya lebih banyak. Nggak ngutang. Mereka itu nggak ngutang. Recovery kayak gini di Amerika itu bisa kita bilang ini adalah creditless recovery.
Biasanya kan kalau economic recovery, orang-orang pada ngutang dan lain-lain, ini nggak kejadian. Yang kejadian, orang itu for longer hours and higher pay. Gaji di Amerika Serikat itu, wage growth itu naik kenceng. Karena juga semuanya itu nggak ngutang, jadi nggak masalah. Jadi balance sheet household di Amerika ini sangat-sangat kuat sekali. Jadinya, memang ini yang aku bilang di tahun 2024, apa yang akan membuat ekonomi Amerika itu bakal turun. Aku lihat ekonomi Amerika itu bakal beneran turun. Kalau nggak salah, aku pernah bahas ini 2023 sih, waktu kita bikin event online juga, bahwa kalau barang Cina masuk, benar. tapi barang Cina-nya masih di-ban ini. TikTok aja dilarang. Habis ini barang banyak hal lagi yang masih dilarang. Jadinya cerita inflasi turun dan income orang Amerika tergerus itu masih belum jauh ceritanya. Jauh ceritanya karena itu ekonominya masih jor, interest rate-nya masih tinggi. Dan at the same time, ini ya yang orang banyak bahas, China's holding of US Treasury Securities itu cenderung turun ya, 2024 itu turunnya lumayan banyak. Ini yang buat US government bond itu kecenderungannya yield-nya naik. Kondisinya itu gimana di US government bond? China-nya buang barang. China nggak beli buang barang lagi. Yang nambah stok sekarang Jerman, Jepang itu nambah stok. Terus kayak Sweden, Finland itu juga nambah stok di US government bond. Tapi China-nya ngurangin. Kenapa China ngurangin government bond? Karena dengan tensi yang ada sekarang, China Tractor Plus juga sudah tidak sebanyak yang sebelumnya. Di satu sisi lain, pada lihat nggak? Pelemahan yang terjadi di China membuat PBOC, People's Bank of China, Central Banknya China, itu harus mengintervensi yuan. Karena harus mengintervensi yuan, mereka harus kurangin penjualan porsi yang mereka beli di US Treasury Bond tadi. Itu kira-kira ini yang kejadian. Jadi US ekonomi ini eksepsional. Kalau aku mau lihat dolar indeks bisa ke berapa? Aku lihatnya ya untuk menghentikan tren super dolar yang ada sekarang, mau nggak mau ekonomi dunia ini harus melambat. Nah ini agak beda nih. IMF kemarin bilang ekonomi naik. Kalau aku bilang tahun ini kalau mau kita aman ekonomi harus melambat dulu. Posturnya harus menyesuaikan dengan lingkungan inflasi tinggi. Kebutuhan funding di negara-negara berkembang, di China dan lain-lain harus agak turun. Supaya itu terjadi, mau nggak mau ekonominya harus lambat. Bagian itu saya lihat untuk sampai ke sana harusnya ada satu kali lagi dolar indeks ini bisa jump. Bapak, memang kalau kita belajar dari yang kejadian 2018, 2015, perlambatan ekonomi ini inevitable. Cerita dan rekan-rekan semuanya. Dan ini nantinya kita market di seluruh dunia ini ya baru bisa, kalau aku bilang ini tuh lagi sakit, lagi bengkak. Bengkaknya itu baru bisa sembuh kalau dikompres. Tapi sampai ini kan lagi mulai dikompres ini. Beberapa negara BI udah naikin bunga, The Fed udah nggak dropis lagi, lagi dikompres. Tapi sampai dikompres itu biasanya bengkaknya agak itu ada sakit dulu lah sih. Kan sampai selesai. Ini fase yang lagi kita lihat. Dan sekarang aku lihat fasenya dengan naiknya dolar kemarin, rupiah kita udah di 16,2, bond yield kita udah sampai ke 7,2%. Aku lihatnya ini sudah separuh jalan sebenarnya. Ya, kalau ada orang lainnya, kemarin aku kan beli reksadana berbasis Indonesia Government Bond US Dollar kan kemarin itu kencang naiknya itu. Kemarin kita rekomendasi UOB Union. Apakah masih akan naik lagi? Aku lihat masih akan naik lagi sampai ke tengah tahun, tapi upside-nya masih sebanyak kemarin. Aku lihat itu udah nggak terlalu banyak sebenarnya ini aku lihat. Kalau yang berbasis dolar, aku sarankan nanti mulai kurangin posisi dolarnya after ada tekanan lagi ya. Nanti bisa jadi ini lompat satu kali lagi ya. I don't know, lewat dari fair value kita 16.400 mungkin saja. BI punya target ya, kemarin komunikasinya Bank Indonesia kuartal 2 rata-rata 9.200. Nah, sekarang udah di rata-rata aja nih, tapi sekali lagi ingat ini angka rata-rata karena kita harus punya ekspektasi kan kalau kita di market ya angka rata-rata berarti sesekali di atas rata-rata bisa dong. Nah ini yang harus kita lihat. Tapi pada dasarnya ya aku lihat call aku untuk long US dollar kayaknya
pasti ada upside, cuman udah Terbatas. nggak banyak. Mm-mm. Udah nggak banyak, udah hampir kelar ini. Sudah hampir selesai. Kalau aku udah pegang misalnya reksadana dolar dari akhir tahun lalu sampai sekarang, bukan nambah lagi ceritanya. Bukan nambah lagi, tapi mulai cari exit point nantinya. Itu ya aku lihat. Udah mulai harus hati-hati nih kalau yang punya dolar. Nah, ini satu, kita bahas Amerika itu ekonominya eksepsional. Lalu ke depannya ini gimana? Yang pertama ya aku bilang ya, market itu sekarang aku bilang itu sober. Sebelumnya nggak sober sih. Sebelumnya nggak sober, bilang Fed potong, cepatlah ini recovery, kita bisa kan lagi. Ternyata nggak segampang itu. Saat aku lihat Fed itu udah sober, market sudah sober, dan ada statement dari Ben Bernanke, ini bosnya The Fed sih. Ingat kan yang zaman dulu sih, yang quantitative easing. Benar. Bernanke itu udah bilang bahwa Fed forecasting method itu sudah mulai outdated. Nah, outdated ini dalam hal apa, dan juga kemampuan komunikasinya. Ini gimana yang aku ceritain? Kayak aku ceritain tadi kan, ini kan sudah ceritanya itu dunia inflasi itu higher for longer. Terus lihat higher for longer. Ini agak beda ini sih. Ingat nggak kalau zaman dulu itu kita nge-call market itu enak. Iya. BI udah naik nih, udah naik banyak. Wah, BI naik udah banyak, harusnya udah bottoming nih. Tahun depan juga turun, ya kan? Iya. Itu benar. Kalau tren jangka panjangnya itu inflasi turun. Jangka panjangnya dalam 80-an sampai kita sebelum COVID itu trennya turun. Tapi kalau trennya ini bottoming dan arahnya ke atas, logiknya jadi agak berbeda. Nah, ini yang aku lihat, kenapa aku lihat itu cenderung hati-hati di awal tahun. Aku lihat logik yang kejadian di pasar currency-nya, kalau untuk kita lihat dolarnya yang nantinya juga pengaruh saham, ini agak beda. Bedanya itu gimana? Kalau memang arahnya ke atas itu inflation itu higher for longer, berarti sudah nggak gampang lagi kalau ada inflasi lompat, kita bilang gampang nih inflasi turun ke bawah. Ini yang sebenarnya market lagi belajar, lagi mempelajari, the Fed-nya juga lagi sedang mengubah komunikasi dari kebijakannya. Nah, dampaknya apa? Sampai kebijakannya ini benar-benar di well communicate sama market. 2024 the Fed itu udah ngasih arahan bahwa mereka lagi bikin review nih di tahun 2024. Review sampai kita reviewnya itu muncul, aku lihat ini akan membuat market itu ekspektasi untuk rate cut-nya itu tone down. Kalau aku lihatnya sih, baru kita bisa punya, ini bukan deliver rate cut-nya kapan ya. Kalau market nggak peduli sebenarnya movement itu, cut-nya itu kapan, tapi komunikasinya expected-nya bagaimana. Kayak sekarang ini, kan nggak naik berapa interest rate-nya. Tapi kemarin bilangnya turun. Ini nggak jadi turun itu aja udah kecewa. Ini yang aku lihat, market harus masih siap-siap sampai bulan Juni. Yang aku percaya, kan akhir tahun ini akan benar-benar menurunkan suku bunga, tapi itu aku lihat baru akan bisa dipraktikin sama market itu tengah tahun kayaknya sih ya. Kita mesti lihat volatilitas dulu, ini harga minyak gimana, harga gold gimana, itu yang sama-sama kita lihat. Jadinya kita memang lagi ada di era perubahan besar, kita udah nggak bisa lagi lihat market seperti dulu. Itu yang aku lihat. After 2024 ini kita ada perubahan. Nah, tapi ada hal yang aku salah besar di 2024 nya aku akuin. Aku kira harusnya yen udah bisa membakal gara-gara naikin suku bunga. Ternyata BOJ-nya masih tipis-tipis, yen itu turun. Nah, tapi kalau yen itu turun TB ini, aku sebenarnya agak bingung juga nih kalau mau yen-nya itu lemah lagi. Aku juga bingung juga mau sampai ke berapa. Kalau aku sih punya pandangan, memang saat ini Bank of Japan itu disappoint market ya, bahwa mereka akan naikin suku bunga. Tapi fenomena nantinya itu inflasi yang akan cenderung menarik naik juga di Jepang, itu akan membuat Jepang ini revert juga pelemahan yen-nya. Gantinya itu nanti currency apa yang akan rebound ketika ada tren dolar ini turun. Ini nanti second half, aku masih percaya ini yen. Sekarang aku batalkan kalau aku yang suruh beliannya nanti lagi. Mungkin bulan Juni atau Juli itu jadi titik poin yang bagus untuk yen, karena aku lihat
harusnya Bank of Japan juga bisa naikin interest rate. Jadi banyak banget. Ini udah banyak udah beda kondisi mereka. Ini kita lihat, resiko terbesar yang mesti kita perhatikan di tahun ini itu tentunya masih China recovery itu gimana. Recovery-nya nanggung-nanggung ini, Ci. Iya. Yang aku percaya banyak orang kan bilang China itu akan memboost sisi consumption-nya. Tapi sejarah bilang untuk memboost sisi consumption di China itu biasanya tidak tidak hal yang secara politik gampang untuk dilakukan. Hal yang secara politik gampang dilakukan adalah untuk nge-boost ekspor lagi, dan tentunya itu biasanya terjadi dalam bentuk CNY devaluation. Ini yang paling aku takutkan. Kalau CNY devaluation lagi dari 7,2, 7,3, or even nanti ke 7,5, aku lihat ini menjadi salah satu poin yang market itu harus lihat. Jadi China economic recovery itu sekarang belum, tapi aku percaya kalau mereka mau recover, they need to weaken the currency first. Ini yang kita lihat akan menjadi sebuah resiko baru di pasar menuju tahun depan. Nah, gimana sisi geopolitik? Kalau aku percayanya itu gini, ini udah akhirnya Biden. Aku percayanya habis ini, nggak tahu ya, ini konsensus di Amerika percaya Donald Trump jadi presiden. Ini konsensus di Amerika ya. Terus kemarin ada Kementerian Pertahanan sudah approve budget $9,5 miliar. Kalau yang aku lebih lihatnya, $9,5 miliar ini sudah jadi gertakan sebenarnya, Ci. Bahwa kita itu niat, kamu Iran, kamu Rusia, jangan main-main sama kami. Kalau aku justru lihatnya begitu budget udah keluar, berarti anything itu bisa dideploy, chance untuk terjadinya serangan-serangan jadi kecil, Ci. Karena mereka udah hitung juga nih. Kalau mau tit for tat itu ya, kalau bahasa orang bahasa kampusnya, strateginya kalau kamu diserang kamu harus serang balik. Aku lihat kalau budgetnya udah turun gini, itu udah agak enak. Yang memang harus kita perhatikan 5 November itu nanti Amerika itu Donald Trump akan balik. Masih sekarang dengan kembalinya Donald Trump ke jadi presiden Amerika Serikat, aku justru sekarang menuju tahun depan pelan-pelan sudah mulai bearish harga minyak. Kenapa bearish harga minyak? Donald Trump kan pro perusahaan minyak. Iya, pro perusahaan minyak berarti habis ini Amerika produksinya bakal ngegas lagi. Dibolehkan. Kalau produksinya naik, outlook harganya udah gak tinggi lagi. Aku udah mulai lihat kita harus pricing tahun depan atau akhir tahun ini harga minyak itu udah bisa turun ke 70. Nah, ini aku lihat. Jadi minyak ini mulai picking ini. Satu lihat di situ, terus di positioning. Nah, ini kita harus lihat positioning kan. Ini net long position yang biru ini, posisi spekulatif. Ini biasanya ya kalau ada kenaikan harga yang bersamaan dengan posisi spekulatifnya itu naik, maka ada kecenderungan juga habis indeks komoditas itu naik kan, itu bisa turun juga. Positioning yang tinggi ini, dua aku udah lihat ini terjadi di oil, sama gold net long itu gold ya, net longnya juga sudah balik juga, ini kejadian di gold. Gold terakhir kali net longnya tinggi-tinggi ini Oktober 2023 sama Oktober 2022 sebelum minyak gold itu turun dalam. Bagaimana aku lihatnya sekarang? Banyak orang cerita interest rate cut dan lain-lain. Aku lihat kondisi interest rate cut dan perlambatan dan ekspansi belanja pemerintah di seluruh dunia itu sudah di-pricing in oleh harga gold yang sampai 2.400 per troy ini ceritanya. Kalau aku lihatnya, jangan melihat positioning dan kemungkinan habis ini ekonomi global itu, ini ekspektasi melambat ya, ini sudah ada ekspektasi melambat, goldnya udah naik. Ketika nanti beneran melambat dan kondisi pasar keuangan itu sudah gold ini harusnya sudah nggak jadi favorit lagi. Untuk oil sama gold, aku lihatnya sudah selesai. Harga oil akan turun, tapi harga gold bisa turun lebih dalam lagi. Itu aku lihat nanti sekarang ya. Jadi kita posisinya, terutama kalau harga gold, udah harus cari waktu kapan kita harus take profit. Things will change. Gold sama ceritanya dengan cryptocurrency. Bitcoin halving sudah
Selesai. Bitcoin halting udah selesai, pelan-pelan likuiditas masih balik lagi ke sektor real, ceritanya inflation is higher for longer, nanti ketika postur makroekonominya udah benar, dalam artian berarti demand dari public business itu naik, gold sama kripto udah bisa turun. Jadinya kalau aku sekarang, kalau kemarin kan bilang kripto go, sekarang kripto kalau mau masuk pikir-pikir banget. Kalau aku nyarankan harus nyari ini kita mau jualannya kapan nih. Tanya-tanya tuh sama anak kripto, ada event apa lagi tahun ini, technical, dan lain-lain. Kalau aku lihat gold sama kripto waktunya pelan-pelan cari waktu buat Exit. jualan. Nah, itu kita lihat. Ini udah tengah jalan ya, kayak aku ceritain tadi. Nah, di Indonesia sendiri gimana? Concern kayak kita kemarin itu di Indonesia, memang trade balance kita, kayak aku bilang kemarin itu masih tebal. Kemarin ada 4 miliar dolar, tapi terakhir dari 2021, trade balance kita itu masih turun. Jadinya aku lihat, memang rupiah ini butuh lagi ada goncangan dikit. Ini lagi ada pindah ya, fundamentalnya kemarin itu 15.3, sekarang nantinya itu kalau menurut hitungan kita 16.4. Mungkin salah kita ya, cuman round-round itulah, mungkin 16.4, 16.2, 16 ribuan ya. Rate-nya di situ nanti. Ini yang lagi akan terjadi, kita butuh ini untuk bikin perubahan yang material di di postur neraca pembayaran, sehingga rupiahnya nggak banyak. Nah, respon Bank Indonesia itu gimana? Orang banyak pada nanya ini kemarin, bro, stop nggak nih Bank Indonesia naikin? Kemarin kan udah bener itu forecast Bank Indonesia naik, stop nggak? Aku bilang masih bisa naik, Mbak. Masih bisa naik, tapi ada beberapa pengalamannya. Yang aku nggak senang sekarang itu, Ci, yang aku gembira, aku lihat ini paling nggak kondisi terburuk di market yang rusuh banget kayaknya udah lewat. Yang aku lihat, ini soalnya ada statementnya ini aku copy nih, statementnya Bang Indonesia. Jadi, rekan-rekan kalau investor memang niat gitu lihat di market, tiap bulan habis pengumuman BI, jangan baca di koran aja, buka situs BI-nya, buka statementnya apa, yang dibaca cukup satu paragraf awal ini aja. Ini kebetulan paragraf satu ini lagi panjang banget nih. Aku tebelin yang penting nih. Nah, kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global. Nah, kalau untuk bunga, udah bilang bahwa memang itu kebijakan moneter itu untuk nilai tukar rupiah. Nah, kemarin soalnya banyak yang pada nanya gitu, Ci. Wah, bukannya BI takut kalau naikin bunga ekonomi turun. Enggak. Kalau yang dipikirkan oleh BI untuk pertumbuhan ekonomi itu pakai yang namanya kebijakan makroprudensial. Nah, ini nih. Sementara itu kebijakan makroprudensial tetap pembayaran tetap pro-growth. Kayak misalnya kita masih kredit kan kemarin masih diturunkan ya, rasio loan to funding kayak gitu kan masih dijak, masih oke. Jadi secara makroprudensial BI ini masih pro growth. Yang dia utamakan untuk kebijakan suku bunga dan moneter itu memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global. Terus bagaimana arah ke depan? Aku selalu gini nih, kalau mau lihat arah suku bunga depan, suku bunga BI itu udah baik banget loh sebenarnya. Mereka selalu ngasih ada guidance nih. Selalu cari di paragraf pertama kata-kata ke depan. Nah, ini yang dibilangnya ke depan. Ke depan, risiko terkait arah penurunan SFR dan dinamika ketegangan politik global akan terus dicermati karena dapat mendorong berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Mendorong berlanjutnya ketidakpastian. Kalau di sini dari memburuknya risiko pasar global, masih ya ada ceritanya. Berarti memang di sini ini bagian dari konsiderasinya Bang. Ya. Apakah masih mungkin BI itu naikin tingkat suku bunga lagi? Aku bilang masih mungkin. Beberapa teman aku sih analis semuanya pada nanya, bro, berapa lagi BI ini? 50 basis lagi kali ya? Naikin banyak nih, peran kita kerendahan. Semua orang kalau kemarin itu kan semua orang pada optimis sih, habis ini tinggal nunggu BI turun suku bunga, ternyata nggak naik. Nah, jadi aku mau cerita salah satu toolsnya Bank Sentral itu kan juga bahasa sederhananya itu gembala sih. Memberikan ekspektasi. Kan ceritanya sebenarnya sekarang likuiditas kita nanggung. Trading juga akhir hari kan sama-sama ngerasain kan. Makin susah. Likuiditas ini nanggung. Tipis. Nah, likuiditas ini nanggung itu selesainya bisa dengan cara dua hal.
either global ekonomi naik banyak, sehingga kita banyak dapat likuiditas dari luar negeri, foreign fund flow kencang, dan lain-lain. Tapi itu sepertinya lagi nggak kejadian nih. Ada global recovery second half, habis melemah, tapi kayaknya ya nggak usah yang terlalu gimana-gimana ekspektasinya. Mau nggak mau, ekspektasinya itu adalah untuk membuat kondisi likuiditas ini better, harus ada kondisi orang berubah dari tadinya itu optimis banget, gaskan nih habis presiden baru, gaskan kita bisnis, kita lain-lain, BI dengan naikin suku bunga ini orang jadi agak geser gitu. Nah, gitu. Jadinya sih kalau orang pada bilang bunga naik, kan pada takut pinjam dulu sih, takut pinjam, lebih berhati-hati, banknya lebih prudent. Kalau itu tercapai, banknya lebih prudent, berhati-hati, bisa jadi ya di tengah tahun ini, sekalipun BI-nya nggak naikin bunga lagi, nggak naikin bunga lagi, tapi mood pasarnya sudah better. Jadinya aku lihat ini sebenarnya komunikasinya BI ini, kalau kemarin-kemarin aku bilang kan harus naik, kalau ini aku sudah gembira, sebenarnya sudah enak, komunikasinya udah oke, dia sudah open on anything. Kalau kondisinya lagi berat dia naikin, kalau kondisinya aman-aman aja dia stay. Tapi dalam jangka pendek, untuk berhasilnya polisi ini, untuk bisa bikin market itu bullish lagi, aku lihat jangka pendeknya emang harus bearish dulu. Itu yang lagi kejadian. Nah, jadinya kita lihat market dalam jangka pendek ini, central bank itu butuh keyakinan, BI itu butuh keyakinan bahwa market ini agree bahwa kita akan naikin bunga dulu nih untuk menghadapi kondisi global. Kita di market hati-hati, maka stabilan bisa tercapai. Nah, ini aku lihat ini prosesnya ya sampai bulan Juni akan bikin market ya swing-swingnya main banyak nih. Swingnya lumayan banyak. Tapi kalau memang arah bunga ini belum akan turun dan dibutuhkan market ini nggak akan turun, ini ada beberapa perubahan juga yang harus material ya, Ki ya. Nah, ada hal yang orang pada nanya-nanya nih aku kalau tiap kemarin, terutama habis kemarin nih, Ki. Iya. Bahwa kalau kondisinya itu higher for longer, ini aku nggak bawa yang di Indonesia, soalnya kalau yang di Indonesia agak ini ya, agak terbuka ini laporan keuangannya. Iya. Ini waktu market loss, unrealized loss dari bank-bank di Amerika Serikat. Itu sudah udah sampai miliaran US dollar estimated loss dari market ya, gara-gara portofolio di perbankan. Pertanyaan yang berikutnya muncul adalah, kalau memang higher for longer, berarti nggak gampang dong interest rate ini turun. Apakah market ready? Juga kejadian di Indonesia ini, perbankan kita ada mark to market unrealized loss-nya itu bisa meningkat di akhir tahun ini dan di akhir tahun depan. Ini yang saya melihat kalau dari bulan Februari itu menyarankan portofolio bank, orang kan pada bilang gampang nih, kalau turun BRI baik. Nah, ini yang aku lihat sekarang, kita udah mulai harus hati-hati nih. Di sini, kalau seandainya perbankan ini ternyata cerita interest rate ini higher for longer, ini tidak terlalu menguntungkan sektor perbankan itu kira-kira. Nah, ini kan sebenarnya resiko paling gede. Supaya nggak terjadi kondisi lebih stabil, aku lihat sebenarnya yang paling dibutuhkan itu adalah kalau ada pemerintah berani naikin BBM atau naikin harga PLN tahun ini, aku lihat itu oke. Kenapa aku bilang oke Pak Market? Karena masalah kita di tahun ini itu adalah balance of payment. Kenapa balance of payment? Kan balance of payment kita ini negara mau nggak mau kan ekspor-impor sih. Untuk kita menahan inflasi kita rendah saat ini, kita harus mengimpor lebih banyak. Itu pada dasarnya. Harga impor beras, impor segala macam lah, BBM, dan lain-lain. Kalau mau balance of payment kita oke, rupiahnya oke, mau nggak mau sebagian ya kan global inflasinya udah jalan ya, inflasi dalam negeri kita mesti dirilis, lepaskan, agak naikkan dikit, mungkin kemarin 3%, aku sih inflasi 4%, aku nggak masalah. Inflasi 4% atau 4,5%, asal neraca pembayaran kita aman. Kalau sekarang itu masih ditahan-tahan, misalnya harga minyaknya masih tinggi, terus habis ini global inflation-nya naik, ditahan-tahan, maka resiko inflasi di bawah yang katanya masih rendah, itu akan di-absorb sama balance of payment-nya negara. Kita harus
impor lebih banyak sehingga rupiahnya makin tougher. Ujungnya gimana? Ujungnya sama-sama inflasi juga, Bapak Ibu sekalian. Cuman inflasi datang dengan cara yang salah. Apa itu inflasi yang salah? Inflasi yang salah datang dari rupiah yang depresiasinya terus-menerus. Inflasi yang nggak bikin duit. Itu paling gawat itu. Inflasi uang duit, nggak jadi apa-apa. Inflasi bikin duit, ada juga inflasi bikin duit. Ada. Kalau seandainya harga ini dinaikkan, misalnya ya harga ini dinaikkan, biarkanlah beberapa harga bahan kebutuhan pokok adjust ke atas, itu akan memberikan income kepada masyarakat pedesaan. Ya kan? Pasti mereka mau nanam sendiri, ada adjustment, kita di kota agak pinggir dulu. Nggak mungkin kita jadi prioritas terus kan? Teman-teman di kabupaten, di pedesaan bisa meningkat itu income-nya kalau ada inflasinya agak naik. Itu yang paling saya lihat nih. Kalau ada ceritanya nahan-nahan nih harga BBM udah naik sampai Juni 2024, kalau buat market itu agak berat. Karena bahasanya yang nanggung bukan sektoril, yang nanggung market. Ini bahasanya sekarang itu. Ada burdennya nggak tanggung market, nggak tanggung sektoril. Nantinya itu yang paling penting, sektorilnya adjust, marketnya oke. Ini nanti poin yang akan kita berubah jadi bullish. Itu kapan? Aku lihat baru di tengah tahun. Sekarang sampai bulan Juni masih fase trading cantik aja. Kalau ngobrol sama teknikal, habis ini apakah masih bisa turun lagi? Bisa. Kalau aku personally sih tidak akan lihat market sebelum 69 expect atau 68. Mungkin kalau ada kata orang teknikal ya, bulan Mei, tengah Mei rebound dikit ya, dari rebound, tapi bulan Juni turun lagi lebih dalam. After that, ada perubahan dari postur APBN, ada komunikasi dari pemerintah yang baru, dari new government ya, baru kita bisa mulai lagi dengan crash yang aku lihat. Kita bisa long market di bulan Juni or Juli, itu yang kita lihat. Nah, ini aku lihat untuk banks kita harus lihat. Nah, cuman kalau sekarang itu sih, kalau buat gue ya, marketnya ini ada satu sektor yang kalau menurut aku sudah nggak bisa turun lagi. Apa itu sudah nggak bisa turun lagi? Ada yang aku bilang itu CLBK unit kita butuh kita lama bertemu kembali dari sisi sektor komoditas. Kenapa komoditas guys? Kalau aku lihat ya, salah satu permasalahan balance of payment di Indonesia ini, gara-gara kita paksa DMO batubara. Sementara demand-nya PLN juga oversupply. Itu kejadiannya kan. Jadinya aku lihat kalau batubara ini diturunkan 5% aja dari DMO-nya, itu bisa menambah neraca pembayaran kita, neraca dagang kita nambah $1 miliar setahun. That will mean a lot for rupiah. Karena itu aku lihat juga ke depannya, ini ya pemerintah itu mau nggak mau akan memberikan kebijakan yang favorable untuk sektor komoditas, terutama batubara kembali. Kalau untuk CPO kayaknya muternya agak kejauhan itu. Aku batubara dulu sekarang. Aku lihat batubara udah kita cenderungannya turun. Batubara kira-kira kalau DMO turun yang paling banyak dapat upside apa? Aku lihat cari aja yang kalorinya nggak terlalu tinggi. Yang kalorinya nggak terlalu tinggi, tahu kan apa emitennya itu harusnya bisa mendapatkan upside-nya yang tinggi sekali. Ya aku percaya kalau Indonesia mau running pertumbuhan ekonomi rebound di tahun depan, aku lihat sektor ini at least harus beggar. In healthy market, in healthy ekonomi Indonesia, PE rasio dari perusahaan batubara itu semuanya harus di atas 10 kali PE rasio. Udah nggak 4-5 kali, karena itu aku lihat ini harus beggar. Di sektor tahun depan harus beggar. Kalau sektor ini nggak beggar, berarti ekonomi Indonesia nelangsa. Mari sama-sama kita lihat. Karena yang aku percaya mengatasi depresiasi rupiah akan menjadi prioritas utama. Dan hal yang paling gampang untuk dilakukan, baik untuk bisnismen, juga baik untuk pemerintah, oke juga untuk masyarakat, DMO-nya harus diturunkan. Percuma inflasi rendah, tapi uangnya nggak ada. Ini yang kejadian sekarang kan. Inflasinya nggak putar, ini biar inflasinya agak naik dikit, kita bisa make money. Karena itu aku lihat, kalau sektor, aku favoring batubara. Sudah nggak bisa turun, ya aku lihat. Ada beberapa cerita spesifik, sektor batubara, corporate action, mungkin cerita bisa, sesi tersendiri itu yang ngobrol beberapa hari, karena aku percaya akan banyak corporate action besar ini, di sektor batubara. Sektor batubara, oke, udah nggak bisa turun kalau kata aku lihat. Nah, jadi aku nggak usah lama-lama ya, biar kita bisa diskusi dan lain-lain. Benar. Apa important call kita? Important call kita tahun ini,
volatilitas rupiah masih jalan sampai ke tahun 2024. Bisa nggak rupiah ini turun lagi? Bisa. Tapi sudah bukan waktunya rekan-rekan, bukan waktunya rekan-rekan beli dolar. Udah selesai. Nanti misalnya rupiah lompat 16.5, ada global risk off dan lain-lain. Yang punya dolar, jual dolar. Oh, oke. Udah waktunya, udah harus jual. Kalau naik lagi ya naik udah di atas 16.4 ya. Mungkin banget loh. Nggak tahu kan kita apa yang kejadian, China yuan devaluation dan anything. Tapi itu sudah nggak jauh. Harusnya kita udah ada di kestabilan baru. BI harus bikin kita bisa optis kayak aku ceritain tadi, baru bisa rekat di second half. Baru ada cerita bunga. Baru aku lihat mau ngelong big banks lagi nanti second half. Second half. Nah itu aku bilang market needs to rating again on the balance call for the banking sector. Apapun yang terjadi, Indonesia butuh komoditas butuh. Coal itu butuh, kita harus jual batu bara. Kenapa? China menderita kita nggak jual batu bara. India juga menderita kalau kita nggak jualan batu bara. Harus kita dapat uangnya dari sana. Kita negara komoditas bagaimanapun. Resiko di tengah tahun 2024 ini kita harus lihat kemungkinan ada CNY devaluation dan juga teman-teman yang pegang saham terkait minyak kan udah kencang itu sih naiknya. Benar. Kencang loh. Tapi positioning di gold dan sama minyak itu harus sama-sama kita lihat. Spekulannya udah rame. Kalau spekulannya udah rame, bunganya udah naik, itu biasanya oil killer. Kita udah harus berhati-hati ya. Itu aja biar nggak lama-lama aku stop di sini. Habis ini kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Fakhrul dari kita di Remind last kita punya webinar sampai yang terakhir ini. Ini banyak banget sebenarnya tips-tips yang udah mungkin sebagian teman-teman udah sempat implement, udah dikasih insight nih di awal tahun. Nah, kebetulan kita akan melanjutin karena kemarin memang ada kenaikan suku bunga ya, yang mungkin sebagian orang awam itu nggak expect, tapi mungkin buat ekonom udah memprediksikan ya Pak ya. Nah, yang kita mau nanya juga nih, kalau sampai China yuannya nanti melemah nih, misalnya sampai devaluasi yuannya, nah itu dampaknya akan ada ke rupiah lagi nggak? Nanti rupiah bakalan kena hit atau terus lemah lagi, dan ada dampak ke komonya nggak? Kalau aku lihat sih ini ya, kalau sampai ada CNY devaluation, terakhir kali kejadian itu bikin rupiah naik banyak. Itu bikin komod ini juga harganya turun. Harga minyak waktu itu diting sama rupiah, kalau ingat itu lewat 15.000 di tahun 2015. Nah, tapi kalau itu kejadian, rekan-rekan jangan takut. Biasanya itu mekanisme pasar keuangan kita jadi shock absorber. Itu kan bahasanya Ibu Menteri Keuangan suka bilang tuh, shock absorber. Jadi kalau lompat rupiahnya ke sana, jangan panik beli dolar. Itu waktu kita jualan dolar. Oh, I see. Itu kira-kira yang aku lihat. Oh, jadi kalau sampai ada kejadian yang China yuannya tetap akan ada melemah, tapi mungkin temporary ya Pak. Habis itu dia akan cooling down, turun. Selalu kejadian, selalu ada temporary. Oke. Cara kita pasar global itu menyerap kondisi luar biasa seperti itu biasanya memang ada lompat dulu. Memang ada teorinya namanya kalau di kuliah itu currency overshooting. Dan itu biasa lompat kalau lompat banyak lompat baru nanti jualan. Jangan panik. Jangan FOMO, nah itu dia tuh. Kalau FOMO nanti disikat bandar. Iya. Kira-kira kayak gitu juga. Berarti kalau beli dolar juga ada bandar juga tuh, hati-hati. Berarti komoditinya akan melemah juga? Kalau aku lihat di kondisi itu ada pelemahan. Karena itu aku masukin resiko kan. Resiko, tapi kalau untuk call aku lihat turunnya nggak terlalu banyak ya. Karena pemain yang tidak efisien pun di Indonesia, itu cash cost-nya $60. $60. Bisa nggak harga call itu kalau turun di bawah 80 bikin marginnya mepet? Aku lihat nggak juga. Kalaupun turun paling ke 100 dari 140 sekarang. Karena itu yang gue lihat aku suka call ini. Kalau mau yang tahun depan Indonesia ekonomi mau better, mau jalan, callnya harus better, udah nggak ada cerita arus. Kalau nggak better mati kita berarti itu nggak jalan kemana-mana ekonominya, kira-kira gitu. Oke, baik. Terus Pak Fakhrul, tadi kita mungkin nanya lagi mengenai yen nih. Kenapa sih beli yen itu di Juni-Juli? Karena menurut Pak Fakhrul itu untuk saat ini masih ada potensi yen untuk terus melemah. Terus yang kita kadang nggak mengerti sebagai orang awam yang bukan makroekonom nih, kok orang dia cut suku bunga, dia naikin suku bunga, tapi mata uangnya nggak
menguat malah cenderung melemah, itu agak anomali nggak sih daripada kejadian biasanya? Anomali kalau yang ya sih itu anomali. Tapi hal yang aku miss dari itu ya, kalau untuk Orient berarti paling nggak tahun ini itu masa dia naikin bunganya tipis banget sih, 0,15, 0,1, penting lah kali naikin tuh 25 basis poin, 0,25, 50%. Jadinya atau 0,5% ini yang aku lihat belum dilakukan dan pasti akan dilakukan di akhir tahun. Nanti. Ini akan gara-gara yuannya depreciation terus, mereka harus tag in-nya dengan kenaikan bunga yang material. Aku lihat mereka Bank of Japan menunda kenaikan bunga itu hanya akan membuat mereka harus menaikkan lebih banyak lagi di akhir tahun. Itu ya aku lihat. Ini naiknya kurang kenceng sih. Ini kita. Bukan yang ini naiknya kurang kenceng. Ini aku lihat jadinya bunga Jepang itu bakal naiknya banyak. Terus ini ada pertanyaan ya Pak di YouTube ya, katanya bagaimana efek disitanya aset JP Morgan terhadap saham Indo? Emang ada dampak apa? Apakah akan memicu selling pressure? Kayaknya enggak deh. Anyway, JP Morgan bukan aset manajemennya kan, dia dekat dari banknya, dari banknya broker. So aku lihat nggak ada masalah shouldn't be ini. Tapi kalau yang misalnya disita BlackRock or any situation dan harus ada sell off, itu baru dampak ya. Kalau JP paling itu bakalan bikin gejolak di market ya. Tapi kalau major bank ya aku paling takut itu sih kalau misalnya ada yang duit korupsi petinggi di mana gitu, nggak perlu seluruh dunia lah, di mana ada korupsi terus yang dipaksa aset manajer gede-gede itu karena duitnya nyampe itu, nah itu baru aku khawatir. Kalau bank nggak masalah, bank nggak masalah, kalau aset manajer aku baru takut karena memang duit itu ngumpul di aset manajer sekarang. Aset manajer itu controlling wealth-nya gede banget. Oke, terus ada pertanyaan juga nih Pak, ICBP sama Indofood gimana tuh Pak? Apakah bisa tahan terhadap penguatan US dollar? ICBP ngapain? Consumer, berarti consumer masih kurang begitu bagus dong. Kalau lihat ya consumer mesti nunggu lagi sih, belum kelihatan consumer. Aku baru optimis consumer nanti pas kita punya clearance on makan siang gratis, itu driver utama consumer nanti. That's the most important thing, karena beli barangnya, logistik dan lain-lain harus melibatkan sektor konsumen. Itu yang mesti aku tunggu. Kalau sekarang juga lihat ekonomi kuartal 1, dinamika consumption after lebaran, aku lihat memang agak nunggu lah ya. Aku kecewa sebenarnya, tadinya pas pemilu aku kira konsumernya naik, ternyata ekspektasinya berlebihan. Itu aku paling kecewa. Aku kecewa sama konsumer, aku kecewa sama Astra sih. Astra juga kecewa sebenarnya, cuman nggak tahu, mudah-mudahan nanti ada skala dividen, mudah-mudahan dan lain-lain, itu jadi harapannya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan teman-teman di sini, ternyata nih kemarin ada berita juga ya Pak, yang Republic First Bank itu tutup menjadi bank US pertama di tahun 2000 tutup, yang menjadi bank pertama di US yang tutup ya Pak. Itu gimana sih? Apa ini ada kelanjutan dari tahun lalu yang kata bank-bank di sana pada tutup tuh Pak? Iya, itu kelanjutan dari tahun lalu aja sih. Dan kalau bank kecil sih, aku rasa di US itu kalau regional bank itu tutup itu rutin sih, itu banyak. Saya commenting itu happen. Harusnya gara-gara tahun lalu ada kejadian ada genting aja jadi obrolin, itu nggak akan terlalu matter. Yang paling aku takutin sekarang kalau yang tutup itu ya, kalau US Treasury sampai 6% atau lebih, baru itu kalau nggak kuliah udah pada loss, itu Bank of America gimana, Citibank gimana, itu baru kita bahas. Itu baru major itu dapat. Oke. Terus nih ada pertanyaan juga. Sebenarnya tadi Pak Fakhrul bilang dia namanya Steven nanya saham apa yang boleh di collect nih sekarang. Mungkin sektornya kalau tadi aku berasumsi sektor batu bara gitu Pak, untuk kedepannya yang bakal menarik. Dia nanya yang saham apa yang boleh di collect gitu. Kalau aku sih lihatnya anything commodity should be good. Terutama kalau di sisi commodity should be good. Tapi aku suka INKP sama Tekim, ada FX gain. Kalau mereka punya dolarnya lumayan soalnya. Itu bisa. Tapi kayaknya udah naik sih ya. Udah naik. INKP Tekim udah naik. Iya. Naik, aku lihat sih better kita lihat kayak Adaro, Nempel Adaro. Setuju sih. TMG. ADMR. Harusnya itu sudah ada harapan banget.
Aku setuju sih. Pertama untuk sektor komo ini kan memang mereka baru mau membagikan dividen ya untuk beberapa kan kalau banking kan awal tahun. Nah, banking kan dividennya selesai nih. Nah, sekarang kelihatannya komoditi ini beberapa udah mulai rups, mulai bagi-bagikan dividen. Mungkin itu juga bisa menjadi katalis untuk kenaikan atau untuk spekulasi di saham sektor komoditi ini ya. Terus, oke, Pak Fakhrul dengan bagaimana prospek Indonesia dan FR? FR sudah boleh masuk sekarang. Hmm. Dan beberapa kalau ada yang mau kemarin kan kita suruh beli reksadana dolar kan udah cuan itu reksadana Indonesia Indon dolarnya. Dan dolarnya diubah beli FR sebagian nggak masalah sih. Tapi ini belum beli besar, masih bisa turun lagi masih bisa. Cuman sekarang kan kita nggak tahu turunnya itu kapan sih, never know kan. Tapi sekarang ini harganya udah consider bagus, sudah boleh. Kalau kemarin-kemarin kan FR kita bilang tunggu dulu, sekarang udah boleh kalau mau beli FR. Oke. Nah, terus ada juga kalau kayak beli ori sama ST itu beli nanti pas di penerbitan selanjutnya ya, waktu harganya udah bagus, kira-kira kayak gitu. Oke. Terus ada juga yang nanya, Pak Fakhrul bagaimana view Bapak terhadap potensi Indonesia menjadi manufacturing hub industri nikel dan baterai ke depannya? Wah, kalau aku sih lebih lihatnya ini terlepas itu ya kalau mau jadi manufacturing hub bisa. Kalau aku yang concerning itu sama isinya sih. Intinya mungkin ini agak terlalu early ya karena kalau kita lihat itu sudah banyak negara-negara global company global itu yang mulai mundur dari EV. Indonesia bisa jadi manufacturing hub, tapi isinya sendiri hype-nya udah mulai turun karena orang udah pada sadar bahwa investment yang dibutuhkan misalnya untuk bikin itu untuk penyediaan charging station dan lain-lain itu lama. Gua nggak kebayang yang belum dapat itu adalah kita kalau mau ngecas itu kan masih lama ya sih ya. Iya. Masih beda sih. Benar. Masih beda lama. Terus juga ini jadi belum belum ekonomik lah gitu buat EV itu bisa scale lebih gede. Yang aku lihat justru akan berjaya after this itu hybrid. Oh, hybrid. Oh, oke. Okay. Hybrid bakal oke itu next time kayak Toyota punya hybrid. Kan? Yes. Jadi memang konsep dari EV itu sendiri orang lagi back off itu sekarang. Jadi kira-kira kita bisa bullish banget atau enggak? Kalau yang kulihat sih on that case ya kita bakalan jadi karena kita punya nikel kita bisa jadi manufacturing hub. Tapi hype dari industri yang kita supply itu lagi agak turun sekarang. Mungkin bakal jadi cuma agak take time ya. Lebih dari 5 tahun ya kuliah. Oh, masih. Ini nggak cerita sekarang. Terus ini ada pertanyaan juga mengenai CPO. CPO gimana? Wah, CPO itu ini sih kalau CPO. Ini kan tadi aku cerita kita butuh komoditas. Butuh komoditas kalau untuk batu bara mau DMO itu gampang. Karena kalau mau DMO itu untuk harga listrik dan lain-lainnya itu banyak solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau CPO ini dilihatnya langsung sama hajat hidup orang banyak, minyak goreng dan lain-lain. Aku lihat bakalan bisa juga sebagus batu bara tapi take time. Tunggu dulu. Tunggu ekonomi beneran membaik, aku rasa baru CPO-nya jalan. Mesti ada suatu kondisi di mana harga CPO yang tinggi itu bisa ditoleransi sama pemerintah, itu paling penting. Kalau enggak bakalan banyak policy yang gangguin. Itu yang paling aku takutin. Oke. Nah, kalau bilang murah ya, aku dulu kan juga call CPO tapi udah trauma sih. Melihat yang terjadi udah trauma. Nggak nyangka sih soalnya waktu Bapak call itu sebenarnya nggak salah, cuman dihajar oleh kebijakan, ya kan? Ya, iya, itu yang paling gue takutin itu dihajar kebijakan itu angkat tangan sih. Iya. Angkat tangan kebijakan. Karena itu berarti kebijakan itu kita harus cari situasi di mana misalnya ekonomi rakyat ini harga minyak goreng naik udah nggak masalah kalau benar. Kan? Iya. Kalau sekarang nggak bisa. Belum bisa. Sekarang masih ditahan-tahan. Oke, terus ada pertanyaan juga nih Pak, bagaimana penjelasan memperbaiki balance of payment dengan meninggikan import katanya. Dia tuh mungkin masih bingung. Katanya memperbaiki balance of payment tapi kita importnya digedein. Ini maksudnya bagaimana gitu? Ya, harusnya maksudnya impor dikecilin kali Mbak, atau ekspornya digedein. Ya, itu kali itu. Jadi main-main. Karena itu karena itu aku lihat kita ekspornya mesti digedein. Kenapa? Karena harga barang yang kita impor itu, ini kan pelan-pelan kan global inflation naik sih. Itu harga barangnya itu bakal naik.
mau nggak mau kita harus compensate dengan ekspor barang yang harganya bagus. Satu-satunya harga barang yang bagus yang kita punya ya komoditas, ada pilihan lain. Yang aku lihat batu bara dilonggarkan, bukan nggak mungkin habis ini nikel juga dilonggarkan. Kalau sekarang kan masih harus smelter kan. Aku lihat ini arah aku lihat ini arah globalnya, policy backingnya mulai agak berubah. Bisa jadi nanti 2-3 tahun lagi kebijakan yang harus smelter itu bisa back off, bisa balik. Karena apapun yang berlebihan kan nggak bagus. Nah, udah kelihatan nih rupiahnya 16. Politically not right nih rupiah 16 ribunya kelinian. Untuk nahan rupiah supaya nggak turun terlalu jauh, harus komoditinya di support. Itu ya aku lihat. Ya aku percaya DMO ini pasti diubah lah. Karena ini soalnya immediate money. Indonesia kurang dolar, itu temanya kita. Habis ini. Ekonomi Indonesia kurang dolar, yang punya batu bara harus genjot. Harus bisa jualan, nggak boleh ditahan kayak Kalau sekarang yang kejadiannya dolar naik, inflasi nggak ada duit sih. Iya, benar. Tapi kalau dibiarin DMO-nya turun, inflasi dalam negeri agak naikkan dikit, tapi ada duitnya, gimana? Itu bagus kan, nggak apa-apa inflasi, tapi ada duitnya. Ada inflasi, mungkin harga listrik ada adjustment, tapi rupiah nyaman, bisnis jalan. Itu yang mesti kita lakukan. Kalau bisnis jalan, pendapatan pajak juga masuk. Nah, itu yang dibutuhkan. Oke. Kalau sekarang itu yang market lihat ini, wah ini agak kurang sinkron, ini kita butuh adjustment. Berarti kalau untuk menstimulus sektor coal, berarti ada potensi bahwa akan ada relaksasi gitu ya Pak dari DMO-nya itu ya? Aku lihatnya pasti ada relaksasi, nggak ada pilihan lain. Kita butuh dolar immediate. Yang punya dolar immediate itu. Yang punya harga coal ini nanti agak turunan nggak apa-apa, gara-gara supply kita nambah nggak apa-apa, tapi net off-nya kita positif lah, kira-kira seperti itu. Kalau sektor nikelnya bagaimana Pak? Kebetulan ini pertanyaan sama juga dari Pak Ola ya. Nikel sama emas, Mas tadi udah disinggung dikit sih. Mungkin view nikel ke depannya akan bisa nggak jadi kayak coal gitu? Tapi nikel itu kita berkutat sama oversupply Mas ya? Enggak ya, kita berputar oversupply dan demand-nya juga nggak ada, dan harga nikel nggak boleh tinggi. Nggak boleh tinggi, kalau harga batu bara masih akan tinggi. Kita butuh, global itu butuh energi. Lawannya inflasi. Intinya aku call over nikel, itu kondisinya. Nikel agak ya itu udah berbulan-bulan orang pada nanya sih nikel, tapi aku lihat belum ada hilalnya sih. Kalau mau nikel itu jalan, kita harus masuk, ini ceritanya udah global deflation lagi. Ya, ini ceritanya kalau nikel itu cerita deflation, coal itu cerita inflation. Kalau ada global deflation lagi, hype dari mobil listrik balik lagi, wah boleh itu nikel. Kalau sekarang, karena harga nikelnya bisa di-tetap lebih tinggi, kalau sekarang nggak bisa. Yang orang rela harga lebih tinggi itu coal kondisinya. Berarti kalau gini, coal mah untuk semua kalori, mau yang rendah, mau yang tinggi, semuanya akan digenjot habis gitu kan ya? Tapi demand-nya kayaknya yang paling dapat bisnis oke sih yang low kalori ya sih ya. Karena kan yang DMO gede itu yang di bawah sama PLN yang low kalori. Iya benar. Itu sebenarnya bakal positif across sektor, tapi yang low kalori jalan duluan. Nah, Pak, ini yang paling kita tunggu. Terus kalau ini pasti jadi masalah, ini kita mesti nyari dolar soalnya. Terus kalau kemarin itu sempat rame mengenai sektor timah. Nah, Pak Fakhrul punya insight gak on timah setelah misalnya banyaknya kayak yang kasus kemarin nih kan banyak yang dirapin. Apakah ini akan terjadi perubahan besar di industri timah dalam negeri kita? Jadi mungkin lebih dikit yang kayak smelter liarnya. Berarti kan potensi untuk PT Timah sendiri bisa lebih ngambil terus dijualan. Kalau kemarin kan bersaing sama smelter liar. Apakah itu akan berubah atau ini cuman rame sebentar terus hilang? Smelter liarnya hilang sih, aku agak skeptis ya. Karena ada alasan kenapa smelter liar itu harus ada di situ, ada alasannya. Tapi kalau Merapi hari ini akan memperbaiki timah, ya aku agree. Jadi timah internalnya benar, paling nggak numbernya bisa showing after ini. Kalau kemarin kan produksinya nggak ngangkat sih sama sekali. Nggak ngangkat kan for a reason, ini habis ini ada perbaikan. Kalau timah aku oke. Itu lebih convincing story. Kalau untuk smelter liarnya hilang nggak, tapi lebih tertib. Lebih tertibnya itu penting.
baru kita jadi lead bank company-nya, kira-kira gitu. Berarti untuk sektor Tapi sih ini ya, timah juga menarik ya Pak? timah menarik, nickel no. Timah Oke. menarik, call is a buy. Oke. Apalagi yang harus buy, jasa marga harus, kan inflasi mau naik. Jasa Jadi marga. the only stock inflation hedge di Indonesia itu jasa marga. Oh, oke. The only one. Pantes. Dia harganya pasti naik kalau udah kalau udah inflasi kan, dan capex cycle jasa marga udah selesai. Kira-kira. Oke, menarik. Nah, terus ada pertanyaan juga, pasca US inflation, jika Trump memang kembali dengan MAGA, apa US dollar akan kembali jam melewati 16.000 versus rupiahnya ya? Jadi mungkin maksudnya kalau Trumpnya balik nih. Kalau mau cerita MAGA Trump balik, ini udah pasti nih ya. Kan itu cerita US paten, ya US udah paten. Mau lipatan lagi, I don't think so. Aku lihatnya cerita MAGA udah jalan duluan. Nah, udah bagus banget sih. Aku lihatnya justru after Trump-nya naik, data ekonominya sudah bagus, Trump tax cut juga nggak dalam kemarin lagi. Tapi nanti habis itu supply minyaknya naik, aku lihat inflasi justru turun after Trump jadi presiden. Setelah justru normal lagi. Berarti nanti kalau Trump masuk, udah muncul. Kalau Trump balik lagi juga bakal volatile banget dong Pak. Dia kan dia punya kebijakan itu kontroversi gitu. Kayak bisa mendadak bagus buat dia tapi jelek buat regional. Tapi ya gitu deh, plus minus juga ya. Ya pasti plus minus. Terus dia, tapi kalau Trump aku lihat udah duluan ya, kalau mau Green American Trade udah terjadi di awal tahun. Oh iya. Dan mau lebih keren lagi, aku udah nggak dapet tendensi. Kalau lebih keren lagi tapi dolar indeks masih 90-an, itu oke. Ini dolar indeksnya udah 106 soalnya. Aku dari karena kalau ada itu kejadian lagi, strong dolar ini akan maksa ekonomi Amerika turun, itu ya kuliah. Trump akan nantinya dapat remah-remahnya Biden. Pas ekonomi Amerika baru turun, baru nanti dia yang jadi presiden. Kira-kira kayak gitu. Ini menyambung pertanyaan yang di YouTube juga. Dia tuh nanya pandangan gold, kan tadi kata Pak Fakhrul kan kurang menarik. Tapi sudah kemahalan. Udah ini orang posisi spekulan udah kegedean di gold. Itu isinya udah crowded trade Pak, udah ke terlalu banyak ya. Mungkin gini, investornya udah terlalu banyak semua, jadi mungkin buyernya itu udah whole semua gitu ya Pak, kira-kira ya, tinggal jualan dulu. Atau bahasa sekarangnya itu orang udah FOMO di situ. Ini udah harga FOMO ini, udah FOMO price. Aku nggak kejar sih kalau gue. Oh oke. Terus ini ada pertanyaan, emang Bank China katanya di ban? Emang ada Bank China yang di ban ya Pak? Kalau tidak di ban, aku nggak tahu. Apa aku kurang update kali ya? Makanya kok aku juga. Belum dengar lagi. Terus berarti target USD Pak Fakhrul tadi against IDR itu 16.4 tadi ya Pak ya? Berarti segitu, nggak akan. 16.4 fairnya kita 16.4 itu kestabilan baru nanti. Okay. Kalau ada lompat lebih dari 16.4, aku rela jualan dolarnya. Udah cukup berarti, udah. Tidak. Oke. Terus ini pertanyaan juga nih Pak, Pak punya view on Telkom nggak? Karena ini juga. Gimana ya? Telkom ini industrinya mengecewakan. Tadinya kan udah mau konsolidasi, itu kenapa jadi ada price war lagi? Yes. Salah sih dia, capex-nya kegedean. Tahun lalu jadinya harus butuh duit. Butuh duit untuk ngembalikin. Padahal tadinya udah bagus, benar. Wah. Iya. Enggak, aku Telkom udah apa? Aku termasuk golongan yang kecewa. Telkom Astra gue tuh golongan yang kecewa. Aku sih mendingan kalau gini loh, Telkom kan memang turunnya udah lumayan jauh. Memang ada katalis untuk dividen. Paling short term katalis itu bisa satu turun kejauhan, terus katalis dari dividen itu cuman itu aja. Tapi setelah dividen selesai takutnya ya kembali koreksi atau jadi kurang menarik gitu. Jadi ya aku juga kurang gitu tertarik sih untuk masuk di Telkom untuk saat ini. Mungkin kalau banknya masih koreksi, aku prefer banking yang koreksi over Telkom yang koreksi, nggak sih Pak kalau kayak gini? Agree, setuju.
Kalau banking turun lagi, nanti ada kemungkinan rebound ya, itu Mandiri BCA, oke. Iya. Terus Mandiri BCA kalau banking ya, on trading. iya. Nah, tapi kan ini juga dia nanya nih Pak, kalau call ada isu ESG, terus banyak pelaku bisnis call yang shifting ke komoditi lain seperti nikel. Tuh ada insight nggak Pak kalau kayak gitu? Nah, ini aku bilang ya, ESG ini adalah penyebab global inflation itu naik. Dan udah mulai turning, orang udah pada turn off sama ESG ya. Beberapa global fund juga sudah mulai closing their ESG fund. Jadi yang aku lihat itu sekarang orang udah lihat business rational over ESG sudah mulai kejadian. Orang udah lihat ini harganya rasional kan. Jadi ESG aku nggak lihat itu yang buruk. Dan satu lagi, makin banyak orang yang keluar dari call ini, maka ini kan kayak bisnis, supply demand. Makin sedikit orang yang mau di call, ya makin bagus harganya. That's nice. You go out for call, bisnisnya bakal makin bagus. Itu yang aku lihat. Jadi juga kalau kita baik bisnis atau saham, call ini masih under own, tapi ini masa depannya cerah. Kalau bilang apakah akan naik immediate, I don't think naik immediate, enggak, masih lama ini naiknya. Takes time, tapi aku percaya tahun depan call sektor bakal bigger dari hari ini. Karena semua orang akan sadar bahwa kita harus support sektor komoditas. Kita mau kejar ESG, akhirnya inflasi tinggi, berat jadinya. Itu yang kejadian. Segala-gala mahal. Mau ESG, Eropa gelap, Mbak. Ujungnya Jerman hidupin call lagi. Ya kalau Eropa Utara sih duitnya banyak gitu. ESG kan mereka memang paling kencang kan. Ini memang mereka negara kaya. Ya, benar. Nah, ini beda. ESG itu akan benar di kondisi deflasi. Itu benar, right? Lu ada uang itu banyak di mana-mana. You may afford luxury seperti ESG. Kalau udah inflasi, uang nanggung, Pak. Nggak ada. Udah nggak bisa afford kemewahan kayak gitu, kita support yang next time dulu secara ekonomi. Kira-kira gitu. Nah, terus Pak ini ada yang nanya ULTJ, susu, ada view gak? Mungkin masih nunggu ini kali Pak, kebijakan yang... Oke, itu ULTJ, tapi nanti, aku suka ULTJ, tapi nunggu makan siang gratis itu nanti yang paling terlibat nanti. Iya. Oh, iya sih. Tunggu, itu makan siang gratis profit, kita tunggu dari pemerintah ya. Iya, ini kan ULTJ juga lagi koreksi-koreksi. Nah, kalau harga-harga sekarang biasanya aku suka sih di bawah 19 itu biasanya ya udah patut diperhatikan sih. Terus agree. Sektor komoditi energi lainnya apa? Ada insight nggak? Misalnya amoninya, EBT, terus komoditas ekspor seperti kayu lapis itu kan juga bisa buat istilahnya nambah-nambah pundi-pundi duit nih negara nih. Belum sih, itu kayaknya yang aku lihat bakalan ada policy driven call. Kalau yang lain belum ya. Next time. Tapi aku lihat apakah itu akan menarik ya. Itu bisa menarik. Nanti mungkin next webinar kita bahas ya. Iya, boleh. Webinar itu kita bahas. Terus ada pertanyaan. Itu baru kelihatan di batubara. Jadi kalau pas aku ngobrol sama teknikal juga udah pas juga nih batubara udah basic, udah tinggal take off nih, tinggal terbangnya doang nih. Tinggal ada satu katalis yang set gitu kayak baru dia jalan. Jadi kayak masih nunggu-nunggu. Emang sih kelihatannya kayak dari kemarin. Contoh kayak Adaro yang the biggest market cap kan kelihatannya catnya kayak mau jalan nih, terus dia turun, naik, turun kayak ya lagi nunggu-nunggu sih emang kelihatannya. Selain ada dividen yang pada mereka mau bagiin itu ya. Tapi bakalan kalau memang ada very strong catalyst bener sih make sense sih, itu bisa lumayan jauh sih. Nah, terus ada pertanyaan juga di sektor semen, rokok dan poultry. Semen dengar nggak Pak? Katanya semen kayak berat deh. Semen kemarin dividen dikurangin sih. Kemarin. Ya udahlah, ya itu SOI kan. Tunggu dulu semen kayaknya. Terus sama kalau untuk poultry semen itu katanya ada rumor ada problem with collecting daripada BUMN karya yang lagi kesulitan dana Pak, dengar nggak? Iya benar, itu juga termasuk itu ya itulah BUMN-nya ya belum bayarin ya. Itu problem sih kalau aku bilang ya. Ya kayaknya kalau untuk beli kayak gitu tunggu kabinet baru sih. Iya. Pas kabinet baru muncul itu baru dibeli karena pasti ada pembersihan. Pembersihan itu pasti akan menguntungkan equity holder. Itu nanti. Berarti sekarang itu terkait pemerintahan baru itu. Berarti hold dulu ya untuk poultry ya kalau
Poultry? Aku sih nggak dulu, itu kayaknya Iya, aku juga enggak. ya puyeng lah mikirinnya ya. Murah sih murah, tapi kan tiap hari murah terus. Murah terus ya betul. Terus poultry gimana Pak? Kalau ayam-ayaman? Sama Kalau sama juga. aman ya good sentimen ada, cuman yang aku takutin tuh gini, kalau untuk program makan siang gratis, aku lebih percaya Ultra Jaya dibandingkan poultry. Karena poultry ini by design dari awal itu udah oversupply. Kalau untuk industri susu pasti akan muncul insentif untuk meningkatkan kapasitas susu, kan? Kalau untuk poultry yang akan muncul mau dikasih insentif apa lagi, udah oversupply. Udah oversupply ya, jadi ada resiko mungkin dia gerakan harganya kalau pemerintah ambil dari mereka nggak terlalu bagus, itu resikonya. Tapi apakah akan naik? Ya harusnya by sentimen bisa. Mungkin buat trading lah, kalau turun kebanyakan diambil, kalau naiknya lumayan. Karena by design kita udah oversupply. Iya, Kalau udah oversupply itu agak sulit. Aku selalu nyari itu industri yang under supply, nah itu biasanya sahamnya beggar double triple itu, karena banyak investment baru masuk. Iya, karena Pak Fakhrul tuh nggak mau yang naiknya dikit-dikit. Kalau naik tuh harus yang bigger gitu view-nya. Dia tuh, karena kan sebagai ekonom kan nggak, ya kalau dikit-dikit kan trader. Kalau investment berdasarkan makroekonomi ya biasanya yang dilihat tuh yang jauh gitu. Bedanya di situ ya. Takutnya kan mereka nanya untuk short term. Nah kalau Pak Fakhrul view-nya view long term gitu. Terus view kita ini agak jauh ya. Iya. Kalau kayak Ultra aku suka sih, Ultra itu udah boleh. Setuju aku ya sih. Terus kalau rokok gimana Pak? Kalau rokok apakah sekarang udah ada lebih strong sentimen? Ada dengar something yang bakal menarik? Kalau rokok sama kayak Semen Gresik itu kita tunggu kabinet baru, kita tunggu Menteri Keuangan baru. Oh iya. Nah itu, terus cukainya ada perubahan ya gitu. Karena aku lihat cukai ini jangan naik lagi nih, nggak boleh naik lagi. Iya. Kalau cukai ini naik lagi, yang naik itu bukan pendapatan negara yang naik itu rokok ilegal dan bahaya. Iya. Nggak ketaker rokok ilegal, nggak tahu kita kan. Benar. Ya mudah-mudahan. Karena sekarang orang ya. Kenapa? Ya karena sekarang kalau kita cek itu ya rokok ilegal itu merajalela. Gede banget. Nggak ketaker sama kita. Iya. Kandungannya gimana kan? Isinya apa? Nggak ketahuan. Nggak bayar cukai pula rugi kita jadi. Justru negara rugi nambahin. Benar. Cukai lagi kira-kira gitu. Oke, berarti mungkin ada potensi, tapi mesti tunggu kebijakan daripada government yang baru. Itu tunggu government baru. Jadi memang stock market kita banyak yang kentang, kentang banget. Itu kan makronya lagi gitu, nunggu government, nunggu rupiahnya stabil dulu. Ya, karena memang waktunya sabar dan trading manis aja sih. Terus Pak, untuk level yield untuk 10-year Indonesian bond letak bargainnya di level berapa dan level fair untuk USD IDR tadi udah USD IDR di 16.4. Ya. Level yield untuk 10-year bond gimana Pak? Kalau untuk 10-year bond aku lihat 7,2 ini udah good entry ya. Udah good entry, akhir tahun 6,7 akhir tahun nanti bakal better ya akhir tahun. Oke. Terus dia tanya view Bapak untuk Indofood dalam program makan gratis. Kayaknya nggak mungkin makan Indomie deh. Nggak mungkin makan Indomie. Makan Indomie nggak? Iya, kayaknya kalau Indofood I don't think akan dapat strong catalyst daripada program makan gratis. Ayam masih mungkin. Walaupun kondisinya oversupply mungkin ya harganya nggak turun lagi aja mungkin ya kayak gitu. Telkom sama BRI kenapa asingnya masif jualan? Gimana? Ya kayak tadi bilang kan kalau kayak Telkom itu baik fundamental semenjak dia perang harga. Iya. Ya insti klien pada kecewa itu yang pasti. Tiba-tiba kemarin itu kuahnya jadinya big money nggak bisa masuk. Kalau BRI ya pada takut sama sama interest rate naik, terus NPL dan lain-lain kira gitu. Oke. Nah kalau sektor properti kayaknya nggak ada sentimen yang positif banget gak sih untuk jangka pendek, kecuali memang buat invest jangka panjang ya sekarang murah ya. Ya murah, sudah murah dalam waktu lama, cuma belum hilang aja, belum kelihatan sih. Iya benar. Belum kelihatan. Ini jujur kalau nanya topik ini agak berat nih. Ini mood satu market, outlook policy dan lain-lain lagi nggak ada. Benar. Bukan lagi gimana, semua orang juga lagi bingung. Benar. Emang kan arahnya lagi berat banget. Iya, itu benar sih. Soalnya berapa dari kemarin kan aku sempat ketemu kayak ya teman-teman market. Biasanya kalau ketemu kita ngobrol, beli ini atau apa nih yang menarik. Ini kemarin Pak, kagak ada yang ngobrolin kayak
ya udah ngobrolin paling saham yang misalnya lagi hype sekarang, yang lagi rame, misalnya BRI turun, terus saya ngomongin apa. Tapi bukan stock ideas yang kayak untuk kedepannya bakalan bisa naik, Pak. Itu berarti orang lagi lack of ideas, kayak nggak tahu beli Lack apa. of idea banget. Iya, emang lagi berat. Tapi ini beberapa kondisi yang mungkin kita bisa perhatikan kalau marketnya udah mendingan ya, berarti ya untuk yang itu. Mendingan. Kalau aku sih justru tempat yang udah nggak bisa turun ya aku yakin call udah nggak bisa turun aja. Bulan itu udah call ya aku yakin. Iya. Mana ya? Komoditi tadi udah. Argentina, Turki kondisinya parah. Bagaimana Indonesia harus menjaga dan belajar pengalaman dari Argentina dan Turki? Mereka nggak punya komoditi kali ya yang memadai. Iya, bukan negara kompor, beda. Kita bandingannya jangan kompor. Kalau kita itu bandingannya sama Afrika, mereka kan juga jualan kompor. Afrika, terus apa namanya? Ya itu sih negara komoditi yang mirip banget sama kita. Brazil, nah itu mirip sama kita. Oke, pandangan Bapak terhadap reksadana offshore berdenominasi US dollar yang memegang saham-saham US. Yang pegang Indonesia Government Bond ya masih bagus, cuman sudah bukan di wilayah entry lagi, tapi di wilayah enjoy your profit. Masih akan naik sampai tengah tahun ya, masih akan naik. Tapi nanti kalau aku sih sarannya mungkin bulan Mei Juni, ini udah akhir April ya, bulan Mei Juni udah mulai ini ya. Nanti dolarnya lompat, kalau dolarnya udah lompat 16.400, udah waktunya take profit, Pak. Take profit, jual, baru beli Indonesia Government Bond yang rupiah. Oke. Terus nih US kemarin show angka GDP growth yang keluarnya slowing. Apa tanda awal daripada stagflasi? Ya, kalau kita kembali ke cerita aku tadi, kalau cerita konservatif case spring ini ya memang stagflasi. Emang udah masuk ke stagflasi ya? Cerita spring terakhir ya, spring terakhir itu ya memang kecenderungannya pertumbuhan ekonomi nggak tinggi ya memang inflasinya tinggi. Kalau cerita stagflasi ya memang ceritanya stagflasi. Kalau memang ceritanya lagi stagflasi, biasanya itu gini, yang paling aku takutin ya, memang the cure of high price itu even higher price, yaitu harga yang lebih tinggi lagi. Yang paling aku takutin ya memang arahnya tingkat interest rate itu jauh bisa lebih tinggi dari sekarang. Itu yang paling aku takutkan. Oke. Terus ada juga pertanyaan mengenai geothermal nih. Katanya fund itu banyak masuk sampai break all time high. Apakah udah peak atau baru mulai? Aku rasa sih kalau ada gini. Komen. Nggak paham. Nggak, itu tanya sama sama pemainnya masing-masing kalau itu. Kalau menurut teori spekulasi aku itu kemungkinan company geothermal yang kemarin break all time high ada rumor kemungkinan besar itu masuk MSCI ya kan. Tapi ini kelihatannya ada potensi ini udah bocor, makanya ada fund asing yang masuk. Jadi sekarang kalau aku bilang nggak usah ikutan FOMO, takutnya nanti begitu bener masuk ke salah satu indeks itu malah plot twist ya Pak, ternyata dipakai untuk take profit. Aku lupa, ya pasti itu. Kalau aku lihatnya kalau memang cerita masuk MSCI gitu, dekat-dekat lah seminggu 2 minggu suruh pengumuman harus jualan. Bener. Jadi sekarang karena biasanya MSCI itu dipakai tempat buat buangan barang. Iya, jadi jangan jual pas announcement. Kalau bisa 1-2 hari atau mungkin seminggu sebelumnya udah cicil sell. Karena begitu masuk malah dipakai jualan, karena ada beberapa case kemarin kan gitu kan. Jadi wah kayaknya kita seneng, jangan kayak dulu kita bangun tidur masuk MSCI malah kita FOMO, kita kejar, ternyata kebalikannya gitu. Jatuh ya. Iya. Kebalikannya betul. Iya, jadi aku rasa yang udah naik biarkanlah naik. Masih banyak barang-barang yang belum naik, yang masih di bawah-bawah, yang tadi kayak Pak Fakhrul udah kasih insight di awal, itu akan komod. Orang pada masih takut kan komod gimana ya perlawanan tadi, tapi komod bakal bagus banget itu yang gue percaya. Iya, benar, nggak usah FOMO lah. Kalau mau dia all time high terus mau menggeser jadi itu ya udah biasa. Kalau masih punya ya udah di enjoy aja, dinikmatin aja gitu. Aku biasanya kalau yang nggak paham kayak gitu, aku ada tapi bakal naik, aku udah turun.
Oh. nggak paham, tapi kita tahu ada kondisi nggak biasa yang bikin dia naik, maksimum portofolio porternya 10% dari total porto kita. Jadinya kalau hilang kita nggak ngerasa rugi, tapi kalau naik kita masih menikmati, kira-kira kayak gitu. Oh, oke. Terus ada juga nanya, Bu Rani, selain kok ada sektor lain lagi nggak Pak yang kira-kira boleh dipantau? Yang convincing buat saya belum. Oh. Ini marketnya kan memang kita lagi bearish, terus dolarnya lagi naik, Iya. ya kita lihat itu baru ini. Kita sambil ngeliatin makro yang Bener. baru convince itu batu bara. Mungkin next month kita ngobrol lagi Boleh. apa sudah muncul. Karena yang aku percaya ini fase dari gejolak ini baru taruh jalan. Oh. Masih ada lagi tambahan. Iya, karena kan kita juga masih nunggu perubahan dari pemerintah baru ya. Karena ini kan udah di akhir pemerintahan, jadi agak susah juga nih prediksinya, ya kan? Karena ini kan udah akhir, dan Oktober, menteri kapan sih Pak pengumuman menteri itu? Harusnya bareng sama pemerintah lah, bareng sama keuangan presiden, Oh. bersama dengan kabinetnya, jadi kita akan punya di Oktober. Benar. Oktober dong, berarti yang bakalan ada major yang kita bisa prediksi itu mungkin sekitar Oktober ya, dengan adanya Menteri A misalnya megang posisi apa, oh biasa dia modelnya kayak gini, itu baru bisa lebih kita lihat ya Pak ke depannya ya. Sekarang emang agak sulit sih, selain dari ekonomi dunia yang juga lagi berat, yang perang juga nggak kelar-kelar, terus yang perang Iran kayak gini, ada dampak lain lagi nggak sih Pak yang nggak kelar-kelar juga ini? Yang Iran nyerang Israel. Lain lagi, terutama dari portfolio flow sih, kalau dari real sektornya kita nggak terlalu banyak. Aku sih justru lihat perang ini kayaknya udah selesai. Kalau udah budget udah keluar, justru udah dapet perang sih. Udah kebayang lu $9,5 miliar bisa beli apa aja, itu udah. Awalnya mikirin senjatanya Amerika juga udah pusing lah kalau anggaran udah gede gitu. Udah beda. Oke. Terus ada juga nanya kalau currency lain ikut dijual nggak ya? Iya sih, kalau US yang melemah biasa currency lain juga ikut turun sih, karena rupiahnya kan menguat. Sektor konglo ini maksudnya apa ya, sektor konglo ya mungkin yang kemarin all time high ya kan udah naik, mesti cari yang masih di bawah gitu nantinya gitu. Kalau Harum ada insight nggak Pak? Karena Harum ada call, tapi dia juga agresif nambah posisi di nikel. Ih, kok keputus? Aduh. Tapi itu pasti yang cari naiknya paling banyak, itu yang paling banyak bakalan dapat benefit. DPR, bukan DPR-nya lihat. Yang naik paling banyak itu partai mana? Oh, oke. Mungkin sekarang kita coba masuk ke technical chart ya Pak, yang buat minggu ini. Oke, siap. Oke, sebentar aku Ya, stop. aku dunia makin lebih. Iya, thank you. Sebentar, kita akan lihat apa sih yang menarik dari technical minggu ini. Tunggu. Dari slideshow dari awal. Oke, disclaimer kayak biasa. IHSG. Nah, IHSG ini kan kemarin turunnya lumayan banyak nih. Arahnya mau kemana? Kalau nih IHSG kita bullish, berarti koreksi dan bertahan di support FR 50% di 7048. Kenaikan lanjutan akan tes last high di 7191. Jika break level tersebut, maka IHSG berpotensi membentuk double bottom ke 7360. Nah, waktu kemarin IHSG 7400-an itu udah sering banget kita di sini udah call nih di bahwa nih ada bearish divergence ya. Jadi potensi koreksi ternyata kan bener ya. Nah, karena ini koreksinya udah lumayan, kalau kita ambil bullish skenario berarti kalau koreksinya udah selesai dan bertahan di 7048 berarti akan potensi tes 7191, habis itu double bottom 7360. Parabolic SAR-nya itu mengindikasikan ada sinyal beli nih di sini. Nah, tapi kalau ini masih bearish, bagaimana? Kalau masih bearish berarti dia kalau dia bertahan di support 7099, kemudian dia turun lagi, berarti akan mencoba akan tes ke target 6760 karena dia berpotensi membentuk double top. Tapi future Kumon menunjukkan IHSG udah berada di trend bearish.
Nah, untuk rotasi sektor yang minggu ini banyak banget sektor yang ada di improve ini yang weekly ya. Ada IDX Health, non cyclical, sama industri, basic, sama nih yang menarik IDX Energi. IDX Energi ini dari improving mulai pindah ke leading. Dan yang turun ini IDX Infra, Finance dan Tech ini turunnya ada di daerah lagging. Sama IDX Prop sama Trans. Kemudian ini untuk yang daily-nya, kalau kita pecah lebih halus lagi ke daily, berarti yang di improving ini malah nggak ada, yang leading by basic, energi masih di leading, infra, dan yang health-nya turun ke weakening, yang lagging ini banyak, trans, prop, tech, finance, cyclical, industry, dan non-cyclical. Nah, kalau sahamnya bagaimana? Sahamnya kalau finance, nah kebetulan banget nih kemarin kan saham bank ini pada turun, kira-kira bagaimana posisinya. Nah, kalau di improving ini yang mulai membaik nih ya, ada Penin Life. Nah, ini Penin Life patut kita pantau nih. Penin Bank, BII, BNII, Bank Danamon, Bank Bali, BTPN, BJBR. Jadi ini banyak mid bank nih ya, middle class bank nih ya, M-Core, BNBA, BBHI. Sedangkan untuk bank-bank gedenya, BRIS itu dari leading dia turun. Kemudian ada Bank Niaga yang masih di leading, BBTN, NISP, Bank Mandiri, BCA, BVIN, dan BBRI yang kelihatannya mau mulai turun ya. BBNI juga ada ke weakening, yang di lagging ada BBYB, BTPS, dan BANK. Nah, untuk basic industrinya, kalau kita lihat yang weekly, ini banyak banget juga di improving. Ada Tekim, Indakiat, Antam, Agi, Inco, BRMS, MDK, NCKL, Weton, SMBR. Dan yang leading ini yang kehilangan momentum ini kelihatan PSAB, dari atas tiba-tiba turun. Dan NIKL, TINS itu masih di leading, untuk yang weekly-nya aman, agak turun ke weakening, TP turun ke weakening, Avia juga losing momentum, dari atas dia turun ke bawah, dan lagging ada Barito, MBMA, INTP, DKFT, dan Archie. Kemudian untuk sahamnya yang menarik, pas banget tadi Pak Fahrul ngomongin coal, ternyata memang Adaro sudah menunjukkan ada potensi di technical shares, di technicalnya. Adaro itu koreksi, namun dia bertahan di support MA 200 hari. Jika dia bertahan di level tersebut, maka Adaro itu berpotensi rebound menuju 2750, kemudian 2840. Rekomendasi teknikal untuk Adaro adalah bayarnya di 27 sampai 26, target 1 2750, target 2 2840, dan stop lossnya 2550. Tapi MACD dia masih negatif, dan parabolic area juga masih negatif. Kemudian ada Alfamart itu menguat dalam beberapa hari dan akan tes resisten kuat jangka pendek di 2940. Break level tersebut, maka Alfamart akan berpotensi menuju last high di 3150 dan targetnya di next target di 3250. Rekomendasi teknikal untuk Alfamart adalah buy if break 2940. Bayarnya bisa dilakukan 2940 hingga 2830, target 1 3030, target 2 3150, dan stop loss 2740. Kemudian nextnya ada PGO ini cukup menarik, dia sideways dalam beberapa hari dan akan coba tes di 1245. Jika break level tersebut, maka PGO akan kembali rally menuju target inverted head and shoulder di 1450. Rekomendasi teknikal untuk PGO adalah buy if break 1245, tapi paling bagus kalau break dengan volume yang cukup besar. Buy area bisa dilakukan di 1245 hingga 1180, target 1134, target 2415, dan stop lossnya 1170. Kemudian ada Mayora rebound dari support kuat 2270, kenaikan berkelanjutan akan menuju FR 61,8 di 2510 dan last high 2640. Overall Mayora ini masih sideways trennya. Dan rekomendasi teknikal untuk Mayora adalah bayarnya di 2470 hingga 2370, target 1 2510, target 2 2670, dan stop loss di 2270. Kemudian ada ADMR koreksi dan bertahan support uptrend line sejak November 2023 dan Darvas di 1285. Kenaikan berlanjut akan menuju FR 61,8 di 1395 dan tes last high di 1460. Rekomendasi teknikal untuk ADMR adalah buy bisa lakukan di area 13.5 hingga 12.85.
Kemudian target 1 di 13.95, target 2 14.60, stop lossnya 12.60. Kemudian ada MBMA ini koreksi, tapi dia tetap bertahan di support FR 50% di 535. Jika MBMA ini terus bertahan di level tersebut, maka MBMA akan menguji resisten berikutnya di 595. Dan jika dia berhasil melewati 595, maka MBMA berpotensi membentuk cup and handle dengan target 745. Jadi ini cukup menarik karena upside-nya lumayan. Rekomendasi teknikal untuk MBMA buy if break 595. Buy area bisa dilakukan di 585 hingga 535. Kalau mau buy and weakness, targetnya di 660, target 2 745 dan stop lossnya 530. Dan mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk beberapa saham yang menarik secara teknikal untuk kita pantau minggu depan. Oke, mungkin karena kita udah ngobrolnya cukup banyak ya, Pak Fakhrul, mungkin kita bisa akhirin di sini. Tapi sebelumnya mungkin ada closing statement dari Pak Fakhrul untuk teman-teman di hari ini. Masih di mute, Pak? Ya, halo, thank you. Dari mute ya, dari mati ini udah nih. Oke, thank you, makasih rekan-rekan semuanya udah datang di hari ini. Mungkin closing statement dari saya bahwa memang kita lagi berada di tengah sebuah gelombang yang lagi ada gejolak. Nah, di gejolak ini memang selalu ada yang selalu ada opportunity dan risk di saat yang bersamaan. Pesan dari saya mungkin di kondisi yang resikonya masih agak tinggi sekarang ini biasanya jadi waktu yang baik kita untuk merefleksikan diri. Aku lihat mungkin porsi tradingnya agak dikecilin dulu ya, kita masih rest cash dulu, berhati-hati. Nantinya begitu sudah di tengah tahun, kita paling penting itu ada arahan dari pemerintah baru, udah mulai pemerintah barunya ngobrol, baru nanti kita bisa bullish ke tahun 2024. Hal yang clear yang udah aku lihat adalah kalau Indonesia mau cetar ya di tahun 2025, komoditasnya harus beggar. Udah itu nggak ada cerita. Itu udah nggak ada pilihan lain. Nanti paling pemerintahnya kiri kanan lihat-lihat, pasti kesimpulannya kita harus jual batu bara lagi. Nggak ada obat, nggak ada obat lain. Itu yang paling kita lihat, harus ada perubahannya material. Nah, menuju ke sana, aku lihatnya IHSG masih mungkin beberapa sektor masih bisa turun. Sektor yang udah susah turun itu call akan jadi tempat kita bersembunyi paling nggak sampai 2 bulan ke depan. Itu aja cerita, semoga bermanfaat ya. Oke, makasih banyak Pak Fakhrul. Insight-nya selalu isinya daging semua dan selalu paling rame nih kalau ada Pak Fakhrul nih, karena insight-nya banyak banget yang mencapai target, mencapai prediksinya dia. Oke Pak, banyak terima kasih atas waktunya dan ilmunya. Sehat terus, sukses terus dan happy cuan terus ya. Makasih terima kasih untuk support acara ini. Oke, thank you. Selamat siang, bye. Ya.